Saudara sekalian, sebelum firman Tuhan dibacakan dan diberitakan, marilah kita mempersiapkan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang bangkit, bercahayalah di dalam hati kami. Jauhkan kami dari kegelapan. Biarlah terang firman-Mu bercahaya di dalam hati kami, membuat kami melihat kehidupan ini sebagaimana Engkau ingin kami melihatnya. Sebab ketika kami melihat hidup menurut kacamata Tuhan, kami akan melihat Tuhan yang bangkit dimanapun juga. Ya Kristus yang bangkit, terangilah hati kami dengan firman-Mu. Kami menantikan Engkau bersabda, dan dengan kuasa kebangkitan-Mu, membuat kami sanggup menjalani hidup ini sebagai pengikut-pengikut Tuhan yang bangkit. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 hingga 10. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam, dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus, juga menyusul dia, dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah pembacaan Alkitab firman Allah. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara sekalian, seperti kita tahu, pada bulan April ini kita merenungkan simbol-simbol kemenangan di sekitar peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Kita sudah mulai dengan tirai yang koyak, kemudian batu yang sudah terguling, dan hari ini kain kapan. Saya pernah berkendara, kemudian entah bagaimana tersesat karena mengambil pilihan jalur yang salah rupanya.
Semula saya tak menyadari, tapi setelah semakin jauh meluncur di jalanan yang kecil, bergeronjal, tidak beraspal, dan sepi, saya mulai curiga. Payahnya, di sekitar situ tidak terpasang tanda penunjuk arah. GPS saya pun tidak memberi keterangan yang jelas dan benar. Akibatnya, saya cukup lama berputar-putar di areal yang itu-itu saja. Tersesat, bingung, dan cukup gelisah. Syukurlah, akhirnya saya tertolong oleh satu-satunya tanda penunjuk jalan yang akhirnya bisa menggiring saya untuk menemukan jalanan raya. Memang, pada saat itu, sesungguhnya yang paling saya butuhkan adalah sebuah petunjuk jalan untuk dipercayai dan diikuti. Saudara sekalian, bagaimanakah suasana hati, gejolak perasaan dan pikiran murid-murid Yesus sesudah peristiwa kematian dan pemakamannya di hari Jumat Agung dan diikuti oleh Sabtu atau Sabat yang sunyi keesokan harinya? Tentu saja bercampur aduk, sedih, kecewa, takut, gamang, kehilangan pegangan, kehilangan pimpinan, kehilangan arah, terguncang hebat, merasa hidupnya hancur berantakan, bersama hancurnya semua harapan yang mereka miliki selama masih bersama dengan Yesus. Bagaikan orang terperangkap dalam rimba duka cita yang mendalam, sepenuhnya tersesat. Padahal dari sisi Yesus, segalanya berjalan sesuai dengan rencana Allah. Skenarionya sudah ditetapkan. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit dari kematian. Selanjutnya akan kembali ke surga sesudah menampakkan diri kepada orang-orang pilihan yang akan menjadi saksi-saksi kebangkitannya. Sesudah itu, Ia akan datang kembali dalam Roh Kudus-Nya untuk melakukan pekerjaan di dunia ini bersama dengan gerejanya. Itulah skenario dari sisi Tuhan Yesus, amat jelas. Tetapi dari sisi murid-murid berbeda. They still had no clue. Mereka belum menyadari apa yang sesungguhnya sedang berlangsung, apalagi yang akan berlangsung. Mereka masih berhenti di tempat dalam rimba kedukaan mereka. Ibaratnya, Yesus sudah berjalan jauh ke depan, mereka masih tertinggal, left behind. Ketertinggalan itulah yang tampak pada hari Minggu Paskah. Dalam kisah Minggu Paskah, menurut penuturan Yohanes, digambarkan bahwa sekalipun Maria Magdalena pergi ke kubur pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, ternyata kubur itu sudah terbuka. Batu telah diambil dari kubur. Ayat 1. Yesus sudah tidak ada di situ. Artinya, murid yang paling pagi sampai di situ pun sudah tertinggal. Tak satu pun orang, saudara-saudara, termasuk murid-muridnya, yang melihat langsung Yesus bangkit dari kubur
Maria datang ketika kubur sudah kosong, sudah keduluan Yesus bangkit. Selanjutnya dikisahkan adegan murid-murid itu berlari-lari. Maria berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus atau Yohanes. Ayat 2. Kemudian Petrus dan Yohanes juga diceritakan segera pergi ke kubur Yesus dan keduanya berlari-lari bersama-sama. Ayat 3 dan 4. Melalui gestur berlari ini, seakan-akan Yohanes hendak menggambarkan di pagi Paskah itu murid-murid sedang berlari mengejar ketertinggalannya. Namun, itu pun sia-sia. Yesus sudah pergi dari kuburnya. Mereka masih berlari menuju kubur itu. Dan di situ pun mereka masih sibuk dengan bagaimana mengartikan fakta kekosongan kubur itu. Mereka masih tertinggal, sungguh ketinggalan. Murid-murid left behind. Namun saudara-saudara, sesungguhnya itulah gambaran tentang kita yang disebut Kristen ini. Pengikut Kristus. Kita mengikuti Yesus, tetapi sejujurnya tertinggal. Yesus sudah melangkah jauh ke depan. Kita masih terperangkap di tempat. Yesus sudah berjalan mendahului, mengikuti laju fajar menyingsing. Kita masih bergulat dengan malam yang gelap. Yesus sudah bangkit. Kita masih meragukan apakah Dia sungguh hidup dan berkuasa. Yesus sudah menang. Sejujurnya, kita masih menghidupi jatuh bangunnya iman kita. Yesus sudah berjalan ke depan. Kita masih meratapi masa silam. Yesus sudah memegang hari esok. Kita masih mencemaskan esok hari dan menyia-nyiakan hari ini. Kita ini sering left behind, tertinggal. Dalam kisah Minggu Paskah yang dituturkan olehnya, Rasul Yohanes menyelipkan kesaksian pribadinya, yaitu bagaimana Tuhan menolong dia mengatasi ketertinggalan dirinya itu. Semula, dia memang tidak mengerti apa-apa tentang apa yang dilihat dan disampaikan oleh Maria Magdalena. Bersama Simon Petrus, ia ikut berlari ke kubur. Walaupun lebih dulu sampai di situ, ia tercekat oleh keraguan untuk masuk ke dalam. Ayat 5. Namun akhirnya, sesudah ia melihat kain kapan terletak di tanah dan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus sudah tergulung, ayat 6 dan 7, Yohanes bersaksi bahwa ia melihatnya dan percaya. Ayat 8. Saudara-saudara, tadinya Yohanes melihat apa?
Sama seperti murid-murid yang lain. Ia melihat kesuraman masa depan. Ia melihat remuknya harapan, sakitnya kehilangan, dan kacaunya kehidupan. Baginya pada saat itu, life is so messy. Namun, di pagi Paskah itu, Tuhan mengalihkan pandangan Yohanes tertuju pada suatu tanda. Tanda yang menunjuk pada sesuatu yang belum dilihatnya, yaitu bahwa Tuhan sudah bangkit. Dan kepercayaannya akan tanda itu mengubah segalanya. Tanda apakah itu? Tanda kain kapan dan kain peluh. Kain kapan sudah tidak membungkus jasad Yesus, tergeletak di tanah, sudah tidak ada isinya. Kain kapan itu sudah tidak ada gunanya, sudah ditinggalkan. Itu sebuah tanda bagi masa silam. Artinya kematian sudah menjadi masa silam bagi Yesus. Sudah selesai. Sudah ditinggalkannya. Tersisa hanya kain kapan saja. Itulah simbol kain kapan. Tetapi at the same time, Yesus juga meninggalkan kuburnya dengan rapi. Kain peluh pun ditinggalkannya dalam keadaan rapi tergulung. Kain peluh adalah simbol bagi kebangkitannya yang adalah masa depan. Di dalam kain peluh yang tergulung itu, Yohanes melihat bagaimana masa depan tergenggam utuh, tersusun rapi, terjaga dan teratur sempurna di dalam kendali Dia yang pergi meninggalkan kubur itu. Seakan-akan mengandung pesan yang berbunyi, "Jangan khawatir, aku menata semuanya dengan rapi, termasuk masa depanmu." Saudara-saudara, Yohanes melihat kedua tanda itu dan percaya bahwa Tuhan sudah bangkit. Yohanes melihat kerapian, bukan lagi kekacauan atau keterserakan. Dia mulai melihat penunjuk arah yang benar, dan itulah yang dibutuhkannya pada saat itu. Itulah juga yang kita butuhkan. Kita memang tidak mungkin mengejar langkah kaki Tuhan. Istilahnya, kita ini memang tertinggal. Tertinggal di belantara kecemasan dan kekecewaan. Terjebak dalam penjara persoalan dan masa lampau. Terkurung dalam cengkeraman kegeraman dan kebencian. Dihentikan oleh kebimbangan dan ketakutan demi ketakutan. Terjerat dalam tali-tali hubungan yang retak dan rusak. Kita membutuhkan tanda penunjuk jalan untuk keluar dari sana. Jika
Tuhan meninggalkan tanda kain kapan dan kain peluh bagi Yohanes. Tuhan juga meninggalkan tanda-tanda yang membuat kita bisa melihat pesan kebangkitannya. Pertama, tanda waktu. Saudara-saudara, kebangkitan Yesus berlangsung pada hari pertama minggu itu. Ayat 1. Hari pertama minggu itu. Hari yang kemudian digunakan oleh umat Kristen untuk beribadah. Dan dikenal dengan sebutan Hari Tuhan. Di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 10. Dalam bahasa Yunani disebut Kuriake Hemera. Dalam bahasa Latin disebut Dies Domine. Kemudian dalam bahasa Portugis disebut Domingo. Dan akhirnya kita orang Indonesia mengenalnya sebagai Hari Minggu. Dan kemudian di dalam sejarah, hari ini diizinkan Tuhan untuk menjadi hari libur yang mendunia. Jadi, jangan meremehkan datangnya hari Minggu. It always reminds us of the resurrection day. Itu selalu mengingatkan kita akan hari kebangkitan Yesus. Setiap hari Minggu kita beribadah, itu sebenarnya kita sedang merayakan kebangkitan Yesus. Minggu itu menjadi jejak sejarah sekaligus tanda penunjuk bagi kita akan kebangkitan Yesus. Yang kedua, saudara-saudara, tanda yang terpenting, kesaksian kitab suci, Alkitab. Yohanes memberi catatan di ayat 9, perhatikan. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Sumber inspirasi yang paling berkuasa tentang kebenaran bahwa Yesus bangkit adalah kitab suci, firman Allah sendiri. Itu sebabnya Paulus juga berkata begini, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Kitab suci, firman Allah, itu adalah tanda penunjuk yang paling penting tentang kebangkitan Yesus. Lee Patrick Strobel, dulunya seorang ateis, jurnalis yang gigih melakukan investigasi untuk membuktikan kesalahan iman Kristen, terutama kesalahan keyakinannya akan kebangkitan Yesus. Namun, di tengah semua usahanya itu, Tuhan justru membuat istrinya menerima Yesus, mengenal Yesus, dan menjadi seorang Kristen. Istrinya rajin membaca Alkitab dan mendoakannya dan memegang janji firman Tuhan
di Yehezkiel 36 ayat 26 untuk mengubah hati suaminya menjadi baru. Dan akibatnya, justru di tengah penyelidikan Lee Strobel yang kritis terhadap Alkitab untuk menjatuhkan kekristenan itu, akhirnya ia sendiri menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang, Lee Strobel justru dipakai Tuhan sebagai pembela kekristenan yang tangguh di dunia sekuler ini, melalui mimbar, melalui buku-buku bestsellers, dan siaran televisi di bawah program Faith Under Fire. Lee bukan satu-satunya ateis yang mengalami hal itu, sebab Alkitab justru adalah tanda penunjuk yang akan menggiring orang menuju kebenaran, terutama kebenaran bahwa Yesus memang bangkit. Barang siapa serius menggeluti Alkitab, entah dengan tujuan apapun, dia pasti menghadapi risiko untuk berjumpa sendiri dengan Tuhan yang bangkit itu. Begitupun kita, saudara-saudara. Ketika kesukaran dan kesusahan hidup sedang menyesatkan kita, jangan menjauh dari kitab suci. Tetaplah mencari penunjuk jalan dari firman-Nya. Sebab itulah tanda yang terpenting yang akan menunjukkan kepada kita kemana kita harus berjalan. Yang ketiga, terakhir, tanda berupa para saksi kebangkitannya. Kepada Maria Magdalena, Petrus, Yohanes, dan masih banyak murid yang lain, Tuhan akan menampakkan dirinya. Mereka ini adalah para saksi kebangkitan Yesus yang bakal menggemparkan seluruh kota Yerusalem, bahkan meluas ke Yudea, ke Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Jika di dalam hidup ini kita menjumpai orang-orang tangguh yang menjalani panggilan hidupnya dan atau mengatasi kekerasan hidupnya dengan kuat dan dengan berani bersama dengan penyertaan Tuhan, mereka itu adalah tanda yang memberi petunjuk kepada kita bahwa Tuhan itu bangkit dan menang. Kehidupan mereka adalah kesaksian yang berbicara sendiri betapa Yesus itu hidup. Mereka itu saksi-saksi kebangkitan. Lihatlah ke arah orang-orang yang sebenarnya paling punya alasan untuk mengutuki Tuhan, namun justru setia memuliakan Tuhan. Lihatlah orang-orang yang paling punya alasan untuk mengeluh dan berputus asa, tetapi justru tangguh dan hidupnya menjadi inspirasi yang memberkati sesama. Lihatlah kepada orang-orang yang sekalipun jatuh berulang kali dan pantas untuk mengutuki kesialannya dan terpuruk, tetapi justru tetap berdiri lagi dan berjuang di dalam Tuhan hingga berhasil bangkit dari kegagalannya itu. Mereka itu dihadirkan Tuhan di dunia ini untuk menjadi tanda yang sedang menunjuk
pada kebenaran akan kebangkitan Yesus. Mereka bisa menghadapi semua itu karena kuasa kebangkitan Yesus ada di dalam hati dan hidup mereka. Mereka adalah saksi-saksi kebangkitannya. Ya, oleh karena itu, saudara-saudara, apabila di dalam hidup ini kita sedang tersesat, kita sedang terperangkap dalam rimba kesukaran, kegelisahan, kebimbangan, kekecewaan hidup, dan ketakutan, merasa hidup ini begitu kacau balau, tetaplah saudara-saudara mencari dan menoleh pada tanda-tanda penunjuk yang akan membawamu keluar dari ketersesatan itu. Tuhan sudah dan pasti menyediakan tanda-tanda itu. Dunia ini bertaburan tanda-tanda yang berbicara tegas bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Di dunia ini bertaburan tanda yang menunjuk ke arah kepada kebangkitan Yesus. Kekacauan hanya sementara. Tuhan sudah menata dengan rapi masa depan kita di depan sana. Ingat, Dia meninggalkan kubur itu dan kain peluh pembungkus di kepalanya sudah tergulung rapi. Dia mau mengatakan kepada kita, aku hidup dan hari esok pun ada dalam genggaman tanganku. Amin.